adanya seorang laki-laki yang hebat, adanya seorang laki-laki yang tangguh, pasti di balik semua itu adalah ada perempuan yang hebat, ada perempuan yang luar biasa untuk mensupport perjalanan suaminya gitu. Jadi jangan menganggap kalau perempuan itu cuma ada di rumah, bagian masak, cuci baju. Di zaman dahulu pun Rasulullah berjuang, itu ada dorongan dari perempuan-perempuan hebat, dari wanita-wanita yang sangat hebat, dari ibundanya ya, dari istrinya Ibunda Sayyidatina Khadijah, dari putrinya. Kalau di zaman dahulu aja banyak perempuan hebat mendukung perjuangan suaminya, kenapa di zaman sekarang tidak mau perempuan keluar? Kenapa gitu? Saya udah terbiasa teman-teman ya, jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Walaupun saya berpisah dengan Mas Musa, dengan Gus Idris, saya cuma berdua. Dari umur anak saya di kandungan ya, anak saya yang besar itu di kandungan, masa kandungan itu saya udah berpisah, sering berpisah dengan Gus Idris. Sampai anak saya lahirkan di umur 40 hari kami udah berpisah. Saya tinggalkan anak saya titipkan sama Allah dan Rasulullah. Karena apa? Karena kecintaan kami kepada Allah dan Rasulullah. Jiwa kami, hidup kami hanya untuk Allah dan Rasulullah. Mungkin hanya itu ya, saya tidak banyak kata karena saya harus nggak mau harus menemu dukun itu. Saya harus menghalangi perjalanan dukun itu jangan sampai datang ke pondok. Dan kebetulan dukun itu sekarang tidak jauh dari hidup saya, dari tempat tinggal saya. Oke, kita ikuti seperti apa sih dukunnya gitu. Nantang-nantang, ketawa-ketawa, memporak-porandakan pondok. Selagi nyawa saya ada, apapun saya korbankan untuk agama Allah. Begitu pula dengan suami, saya terus mensupport perjuangan suami, begitu pula suami terus mendukung apa yang saya lakukan. Kami selalu bergandeng tangan untuk perjuangan di jalan Allah. Kalau banyak dukun yang ingin berbuat kemungkaran, maka harus banyak pejuang-pejuang baik laki-laki dan perempuan untuk bangkit memusnahkan semua itu. Jangan kalah, dukun capek, kita capek berjuang, tapi dukun-dukun itu jauh lebih capek dari kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, maju. Adanya laki-laki yang hebat, di belakangnya pasti ada perempuan yang hebat. Ayo bangkit para mujahidah dari dimanapun berada, berantas kemungkaran, kemunafikan. Ayo kita berantas bareng-bareng ya. Sebagai contoh, sebagai perempuan tidak lemah, tidak hanya tinggal di rumah, tinggal diam, cuman menunggu kedatangan suami. Dukung terus perjuangan suami kita. Ayo kita tidak usah panjang lebar karena waktunya juga udah malam, saya juga meninggalkan anak di rumah. Maka dari itu, saya juga belum tahu keadaan Gus Idris seperti apa. Kita hanya bisa pasrah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Semoga kami semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seperti apa dukun itu sebenarnya. Oh, ternyata di sini, teman-teman. Subhanallah, ini Bapak. Beliau dukunnya laki-laki, enggak nyangka saya ya. Kita enggak mau berbuat jahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya. Tadi dengar-dengar Bapak ini mau menantang kami, mau mengajak kami ya, kalau tidak sopan, sehingga saya nggak mau harus menjumpai Bapak. Karena Bapak secara sukma tadi maunya datang ke pondok untuk memporak-porandakan pondok, begitu ya Bapak ya? Benar. Ini kenapa? Apa karena Bapak tahu saya selama terjun di pondok, saya dan Bu Idris terjun langsung untuk menyembuhkan pasien. Bapak marah? Apakah di antara salah satu pasien itu ada pasien Bapak? Sehingga Bapak marah untuk memporak-porandakan pondok, untuk menghentikan perjuangan kami? Ya, karena saya yang keras Pak, saya nggak dengar. Yang sebenarnya saya tidak tega, karena saya disuruh orang yang dendam sama anak itu. Oh, disuruh orang? Jadi bukan kita melakukan dia. Oh, terus motifnya Bapak itu apa? Sehingga mau disuruh-suruh orang untuk melakukan kejahatan. Motif Bapak itu apa? Ya itu saya sendiri nggak ngerti. Karena ada orang nagih-nagih minta tolong saya untuk memberi sakitnya anak itu. Oh, ada orang datang sama Bapak ya, sampai nangis-nangis minta tolong sama Bapak untuk menyantet orang itu, ya, itu. Ya. Sehingga Bapak kasihan, tidak mau tahu orang itu nantinya yang disantet itu sakit seperti apa, meninggalkan keluarganya seperti apa. Bapak tidak mau tahu. Yang penting Bapak tujuannya menolong orang itu. Siap. Masya Allah. Tapi Bapak tahu nggak kalau Bapak yang jalankan itu adalah ilmu hitam? Betul. Bapak tahu itu? Tahu. Tapi Bapak tetap melakukan? Karena dia minta tolong sama saya. Karena Bapak kasihan sama orang itu? Siap. Tapi Bapak tidak kasihan sama pasien yang dalam keadaan kesakitan itu? Bapak ya, tidak kasihan? Sebetulnya kasihan. Tapi karena terpaksa karena disuruh orang sehingga minta tolong sama saya. Seperti itu Pak, ya Allah. Bapak tidak takut sama Allah? Takut sebetulnya. Takut? Iya. Bapak Islam? Islam. Tapi Bapak terpaksa karena dimintai tolong? Siap. Sudah berapa lama Bapak punya praktek? Ya 30 tahun saya lapor. Berarti selama 30 tahun itu Bapak mempraktekkan ilmu hitam ini? Iya. Berarti nggak sekali dua kali dong Bapak dimintai pertolongan orang seperti ini? Sering kali. Karena kasihan juga? Sebetulnya begitu. Masya Allah, karena kasihan sehingga Bapak tertutup, tidak pernah memikirkan orang yang udah disantet itu kesakitan seperti apa. Yang penting Bapak menolong orang yang datang sama Bapak untuk minta ditolongin. Iya. Masya Allah. Terus Bapak bagaimana agar Bapak itu bisa berhenti, tidak melakukan praktek ini lagi? Bagaimana saya harus bisa memberitahu Bapak ini, atau Bapak bisa memberitahu sama saya agar Bapak ini berhenti, nggak melakukan kejahatan lagi? Gimana caranya Pak? Atau Bapak memang nggak mau berhenti, akan terus membuat praktek ini? Sebetulnya mau berhenti ya, tapi karena sudah sumpah. Sudah sumpah sama siapa? Bapak perjanjian sama siapa? Sama jin. Jin siapa? Blorong? Ya. Atau siapa? Ya, Blorong. Blorong, ya Allah. Bapak tahu nggak perjanjian sama jin itu seperti apa dampaknya? Ya, istilahnya kontrak nyawa kan Pak? Iya, kontrak nyawa. Bapak tidak takut? Ya sebetulnya takut karena dulunya kita punya dendam sama satu orang.
Oh, Bapak punya dendam sama seseorang, akhirnya berguru sama Blorong, jadi anak buahnya Blorong, ya. Jadi minta anak buahnya Blorong untuk membantu perjalanan Bapak dalam melakukan ilmu hitam, seperti itu. Sehingga Bapak puas. Kalau Bapak udah melakukan itu semua, Bapak puas gitu? Udah puas, tapi karena sudah sumpah. Karena sumpah, ya. Terus sampai kapan Bapak mau berhenti? Umurnya udah tua, nggak muda lagi loh, Pak. Bapak kapan bisa berhenti? Ini kita harus belajar. Berarti saya harus bagaimana ini, Pak? Saya harus bagaimana? Apa harus mengadu kekuatan atau bagaimana? Saya nggak punya kekuatan apa-apa, Pak. Saya yang datang ke sini ini karena Allah, karena Rasulullah, nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau Bapak kayak gini, saya juga nggak mau Bapak mau ngobrak-ngabrik pesantren kami. Gimana? Bagaimana sekarang? Sekarang mau tobat saya sama Allah. Bapak mau tobat? Berarti nggak usah duel-duel sekali, nggak usah duel-duel ya? Bapak langsung tobat? Bener tobat? Nggak jadi obrak-abrik pondok kami? Betul? Bener, Bapak nggak mau menobrak-abrik pondok kami? Bapak langsung mau tobat? Kenapa Bapak mau tobat? Karena mulai kita punya kepikiran kesadaran. Oh, Bapak mau tobat? Jadi nggak usah berantem? Ya, apa yang kita lakukan itu masuk dosa. Oh, sebentar ya Pak ya. Bener, udah Bapak pikirkan itu matang-matang? Ya. Nggak mau, udah ya, bener-bener saya nggak memaksa Bapak loh ya. Masalah tobat itu adalah pribadi Bapak. Ya, saya nggak mau memaksa Bapak seperti apa ya. Kalau memang Bapak mau bertobat ya saya alhamdulillah. Nggak sampai melukai santri-santri kami, nggak sampai mendobrak pesantren kami. Sekarang Bapak bagaimana? Harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Saya minta tolong sama sampean, tolong kita dikasih apa yang kita bisa tobat. Saya nggak bisa mengasih apa-apa, Pak. Iya. Saya nggak bisa mengasih apa-apa, ya. Mungkin nanti Gus Idris akan datang untuk membimbing Bapak agar Bapak benar-benar tobat. Ini saya berpisah dari suami, dari kru kami berpisah. Saya sendirian di sini cuma sama kameramen. Saya menunggu kedatangan beliau. Nanti Bapak langsung berbincang-bincang saja sama Gus Idris ya. Ya udah, ditunggu aja sebentar lagi Gus Idris mungkin akan datang. Masya Allah, ini Mas Musa, sampai kaget saya Mas. Ini Mas Musa, ya. Ini tim kami, kru kami, ya. Coba ngobrol Mas Musa ya. Coba apa maunya Bapak ini? Karena dirinya punya dendam merasa sama orang lain, akhirnya kita melakukan ilmu hitam ini. Sebetulnya kita tidak sampai hati, karena kita telah. Nah, ini kita tolong dari ini tolong kita disantarkan dari tempat. Awas tipu mas, tipu mas. Ini beliau udah datang. Omongannya ini Gus. Iya manis omongannya. Jadwal. Kepret. Bapak pada datang semua ini, dunia Bapak datang semua ini. Banyak. Kalau teman kita mau nggak dapat, nggak terima mau apa? Pasrah apa? Kan cuma di sana aja dulu. Saya mau Bapak itu tobat lillahi ta'ala dari hati Pak, dari hati ke hati Pak. Bukan hanya di omongan aja Pak. Tujuan saya seperti itu. Tapi Bapak enggak ya, ini udah diundang semuanya ini. Ya, baru ini teman-teman begitu. Alhamdulillah Gus Idris sama Mas Musa udah hadir. Kalau ini pakai orang-orang yang kita ini Pak. Nggak percaya kalau Pak. Ini kok tanya banyak ini kena blorong nih. Iya ini Gus. Percaya saya Pak. Siap perang itu. Duel aja duel. Bukan ada itu semua itu Pak, sama Bapak itu. Terpaksa Pak. Fake. Fighting wis Pak. Pusat luka parah Pak ya. Saya akan berusaha untuk lawan Bapak. Biar Umi aja yang lawan. Umi aja. Ya. Ini kan channelnya Umi. Biar Umi aja Mas Musa, yang lawan Mas Musa. Bapak ini gimana? Katanya mau tobat. Tapi ternyata Bapak cuma pura-pura. Nah itulah pembohong pemirsa. Teman-teman, aku harus taruh ini dulu. Mas Musa biarkan Mas Musa, biar Umi aja Mas Musa. Bapak maunya apa? Bapak udah membohongi saya, ya. Sikat Tapi deh ternyata perang. Bapak mendatangkan anak buahnya ke sini. Maunya Bapak itu apa? Anak buahnya banyak. Apa memang mau perang? Udah Bapak mulai dulu, saya nggak punya apa-apa Pak, nggak punya apa-apa. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ditipu, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Gak terima. Bapak ternyata membohong ya. Ajar mi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dukun penipu. Terus mi, terus masih kuat ini, terus mi. Sampai ngeblok mi. Terus mi. Masih kuat itu. Suka nipu. Awas mi, dia masih mengeluarkan itu mi. Masih nipu dia mi. Masih ada kekuatannya di kalungnya mi. Hati-hati mi. Awas. Tuh kan.
Pura-pura tobat tadi pemirsa. Pura-pura tobat. Allah Akbar. Pacar, kuat enggak? Bantu Musa enggak? Saya terpaksa harus mengeluarkan jurus, Pak. Ternyata Bapak berbohong sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas. Mas, besar. Tepar juga. Ada saudaranya rupanya. Sini, datang. Subhanallah. Jadi itu cuma ditipu pemirsa. Ada yang komen ya. Udah tobat kok. Belum tobat, dukun tuh pada nipu. Gak apa-apa sampean, enggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Cuman orangnya mengeluarkan senjata aja tadi. Sembuhkan. Ya udah, saya pikir sama. Oke. Udah, teman-teman mohon maaf ya karena saya juga memang udah benar-benar kecapean tadi pengobatan sehari full. Sehingga apa ya, fisik saya kurang maksimal juga. Sebenarnya saya tidak mau ikut tadi itu, ingin menyelesaikan pengobatan di pondok, tapi saya juga nggak mau melepas Gus Idris begitu saja. Terpaksa saya ikut. Sebenarnya fisik saya kurang maksimal, belum istirahat dari semalam, itu cuma istirahat 2 jam. Saya setelah subuh udah bekerja lagi. Setelah itu pengobatan dari pagi sampai sore, nggak berhentinya ya belum berhenti sampai sekarang. Makanya fisiknya belum terlalu maksimal. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Musa dan Gus Idris saja ya. Dilanjut aja sama Mas Musa dan Gus Idris. Mohon maaf, saya mau istirahat sebentar ya.